بسم الله الرحمن الرحيم واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. Insyaallah kita akan murajaah belajar dari kaidah-kaidah fikih. Kita ambilkan dari syarah manzumah Qawaid al-Fiqhiyah oleh Syekh Allamah Abdurrahman bin Nasir Asy-Syi'di rahimahullah. Kita belajar kaidah yang pertama, yaitu kaidah niat adalah syarat diterimanya amal. An-niyatu syartun lisairil amal biha shalahu wal fasadu lil amal. Niat adalah syarat diterimanya amal, dengannya bisa rusak dan baiknya amal seseorang, dan itu seluruhnya tergantung niatnya. Taib, ini adalah kaidah yang pertama yang hendaknya kita hafal, kemudian kita jadikan sandaran di dalam kehidupan kita, bahwasanya seluruh amalan itu tergantung niatnya. Ya. Dasarnya di dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia atau yang lainnya, au illa imratin yankiquha fa hijratu illa ma hajara ilaih. Ini hadisnya disingkat, ya. Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia atau untuk wanita yang dia nikahi, maka dia dipahalai sesuai dengan hijrahnya. Nah, dalam lafaz yang panjang, faman kana hijratu ilallah wa rasulih fa hijratu ilallah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia, dia akan mendapatkan dari apa yang dia tujukan, niatkan dari keduniaan. Nah, kaidah ini juga terkenal dengan sebutan lafaz yang lain, seperti yang sangat masyhur, yaitu al-amru bimaqasidiha. Semua perkara itu tergantung pada tujuannya. Nah, al-amru bimaqasidiha, atau sebagaimana disebutkan oleh para ulama, mungkin yang lebih mudah untuk kita ingat yakni kaidah innamal a'malu binniyat. Dan ini yang paling bagus karena ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita ingat, bahwasanya kaidah yang pertama ini mungkin yang mudah kita ingat adalah innamal a'malu binniyat. Ini yang dianjurkan oleh para ulama, atau an-niyatu syartun lisairil amal biha shalahu wal fasadu lil amal, kalau kita buat syair. Nah, ini wafidina azakumullah. Kemudian keutamaan dan pentingnya kaidah ini adalah kaidah yang sangat penting karena di dalamnya masuk seluruh permasalahan, termasuk permasalahan dunia masuk di sini. Tidak hanya permasalahan agama saja. Maka ketika seseorang memahami kaidah ini, dia akan memahami banyak masalah. Seperti seseorang sholat, zakat, puasa, haji, dan seterusnya. Kalau dia niatnya tidak ditujukan kepada Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka rusak amalnya. Dan sebaliknya, misalnya ketika kita makan, kita minum, niatnya kita tujukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi amal, akan menjadi kebaikan buat kita. Maka Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menerangkan bahwasanya hadis Umar yang menjadi landasan kaidah ini adalah dua kalimat yang mencakup semua hal, merupakan suatu kaidah yang sifatnya umum, tidak ada suatu pun yang keluar dari kaidah ini. Yaitu apa? Innamal a'malu binniyat. Nah, kita sekarang mengenal
apa itu pengertian dan definisi niat, pengertian dan definisi niat. Ya, niat itu berasal dari kata bahasa Arab yang akar katanya adalah nawa yanwi, yang maknanya yaitu al-maksud, al-qasdu, yaitu ya bermaksud atau bertekad untuk melakukan sesuatu. Sedangkan secara istilah niat adalah berkehendak untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dengan niat tersebut atau meninggalkan sesuatu dari kemaksiatan, yaitu niat. Ya. Dan niat tempatnya di hati. Ya, niat tempatnya di hati, sehingga munculnya niat itu dari hati. Ketika seseorang ingin misalnya mandi, dia tidak mungkin melafadzkan saya ingin mandi di lisan, atau ingin makan saya ingin makan, selalu dia lafadzkan. Ya, kan, tapi biasanya dari hati, dan ini fitrah. Niat itu di dalam hati, baru dia ya menjalankan atau mengikuti dari anggota badan, atau mungkin ya dia menerangkan kepada orang dengan lisannya bahwasanya dia mau begini dan begitu. Sehingga tempat niat itu adalah di dalam hati, bukan di lisan. Ya, sebagaimana Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwasanya tempat niat itu di hati, bukan di lisan. Ini kesepakatan para ulama dan berlaku untuk semua ibadah, baik itu sholat, zakat, puasa, haji, ya, atau yang lainnya. Semuanya tempatnya adalah di hati. Ya. Sehingga ketika kita wudhu, ketika kita sholat, ketika kita zakat atau yang seterusnya, ya, maka ditekankannya di hati. Tidak pernah dijumpai di zaman Rasulullah SAW ya seseorang berniat dengan lisannya. Artinya ketika dia mau sholat, ketika dia mau wudhu dan seterusnya. Ya, misalnya kalau kita mungkin menghafal dahulu ya dari penekanan niat, yaitu misalnya nawaitu wudhu'a li rafa'il hadasil asghari fardha lillahi ta'ala, yang seperti itu, maka itu cukup ditekankan di dalam hati. Ini yang paling benar, ini yang paling sahih ya, sehingga betul-betul jauh dari pamer, jauh dari riya, jauh dari ingin dilihat atau ingin didengar ya. Ini niat. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا